Novum, dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jurislabers, jumpa lagi bersama kami di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau ini akademisi, dosen, dan juga praktisi. Nah, dari situ hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum pidana. Oke, kita sapa dulu, yaitu Bapak Suyatna SHM Hum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau saya tidak hanya sehat, tapi sehat insya Allah tanpa obat. Wah, sehat tanpa obat gitu Pak. Obat, ya. Siap. Siap untuk diperiksa Pak? Insya Allah siap. Oke, Tapi setelah diperiksa jangan ditahan ya. Siap Pak. Karena diperiksa sebagai apa? Apakah sebagai tersangka, apakah sebagai terdakwa, itu rentan untuk dilakukan upaya paksa. Wah, itu yang bahaya Pak. Alhamdulillah kalau di sini tidak ada Pak. Jadi cuma diperiksa aja. Iya. Oke Bapak. Mungkin sedikit saya perkenalkan bahwa beliau ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus adalah advokat. Nah, dari situ pastinya lah beliau ini kalau di dunia hukum itu sudah mumpuni dan sangat banyak paham lah, karena beliau ini di dosen di akademik juga di praktisi. Kalau boleh tahu nih Pak, jenengan itu baik di dosen maupun di praktisi dari tahun berapa? Terima kasih. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mengajar di Fakultas Hukum Jember itu terhitung sejak Januari 1989. Sehingga ini kan di penghujung tahun. Nah, kurang 2 hari lagi kalau nggak salah itu tahun 2024, sehingga insya Allah sudah berapa itu 30 hampir 35 tahun ya. Itu kemudian karena saya sebagai dosen yayasan waktu itu istilahnya, sekarang menjadi dosen persyarikatan yang notabene bukan ASN atau benar sipil, sehingga juga alhamdulillah Allah mengizinkan pada waktu itu tahun 1990 akhir saya mengikuti tes pengacara praktek waktu itu Pak, belum ada undang-undang advokat. Alhamdulillah diterima dan terhitung sejak bulan Februari 1991 saya resmi sebagai pengacara praktek, hingga dalam perkembangannya dengan berlakunya undang advokat akhirnya dikonversi dengan segala sesuatu yang sebenarnya menjadi advokat hingga sekarang ini. Oke, Bapak berarti sudah jadi akademisi itu dari tahun 89. Jadi praktisi sudah sejak 91 ya Pak. Jadi ya, sudah kurang lebih 30. Kalau dilihat dari sisi rentan waktu barangkali secara umum menggunakan istilah senior lah. Senior Pak, betul. Tapi bagi saya senior atau tidak itu tidak penting. Tapi kalau saya menggunakan pemahaman prinsip di atas langit itu masih ada. Bahkan banyak langit yang lain. Kalau orang Jawa ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Artinya jangan merasa pinter, tapi bisa merasa bahwa yang lebih pinter itu masih banyak. Sehingga dengan demikian belajar itu tidak ada putus dan hentinya. Jadi setiap hari ya harus belajar terus. Belajar tidak harus formal, tapi belajar dari alam, belajar dari peristiwa, belajar dari kasus, dari apapun lah. Dari situ kita akan mendapatkan pengalaman. Dari pengalaman itulah Pak ya, guru yang guru yang paling baik berbaik ya Pak ya, dari pengalaman. Oke, jadi sudah 30 tahun lebih nih di praktisi, akademisi. Jadi kalau dibanding saya nih apalah kan gitu. Cuman yang jelas di akademisi beliau ini guru saya, dosen saya juga sih. Di praktisi beliau ini senior. Oke, Bapak, jadi gini, di dalam podcast hari ini sebenarnya kita ini mau bahas
banyak sebenarnya Pak, cuman ya keterbatasan waktu lah. Dari situ kita itu ingin menggali hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana sebenarnya Pak, karena jenengan itu kan terkenal dengan bahwa memang pakar pidana. Menurut saya ini pakarnya pidana lah. Kalau saya bisa bandingkan itu, saya melihat Prof. Syahid Tapi itu hampir sama lah Pak, jadi tegas gitu loh. Makanya saya lihat Pak Yatna, lihat Prof. Syahid Tapi, wah ini hampir sama, cuman bedanya titel aja lah Pak. Itu. Tapi kalau dari sisi pemikiran kurang lebih sama menurut saya, karena kalau jenengan, kalau di universitas lain itu ada Pak julukannya KUH Perdata berjalan. Kalau jenengan nih KUHP berjalan menurut saya itu. Oke. Itu kan hanya anekdot. Anekdot. Karena kan nggak punya kaki kan KUHP. Betul lah, tapi anekdot. Tapi ngelontok kalau jenengan itu sudah. Ya bagaimana tidak Pak. Saya pegang KUHP pertama itu kan tahun 1980. 80. Sampai sekarang ibaratnya orang berjalan tuh ya mundur, bahkan sambil merem pun ya karena sudah terlalu biasa kan. Terlalu biasa nggih Pak. Nah dari situ begini Pak, mengawali lah, saya ingin biar masyarakat tuh tahu lah, karena kan banyak masyarakat itu taunya cuman hukum pidana, perdata, tapi kadang mereka apa sih pidana, kadang mereka enggak banyak tahu itu Pak, hukum pidana itu apa, taunya cuman yang kasus kriminal itu aja sih. Nah mungkin di sini Pak Yana bisa jelaskan sih sebenarnya apa sih Pak hukum pidana itu? Terima kasih. Okay. Jadi sebelum saya masuk ke substansi pertanyaan, kalau dibilang pakar sih saya tidak merasa pakar Pak. Hanya kebetulan waktu saya kuliah dulu itu masih ada sistem penjurusan. Jadi ada jurusan perdata, pidana dan sebagainya. Nah saya bukan kebetulan sih, memang sengaja tertarik untuk mengambil jurusan pidana. Bahkan ketika peningkatan S2 pun itu juga saya berpikir harus sebaiknya paling enggak linear pidana juga. Sehingga karena ya sudah seperti itu loh Pak, artinya kan memang pegangannya itu ya, saya pikir lama-lama ya paham. Kalau masalah pakar dan tidak itu orang lain yang akan menilai. Ya. Baik, jadi kalau kita bicara hukum pada umumnya, hukum itu pada akhirnya kan memberikan perlindungan, mengatur dan memberikan perlindungan. Hukum apapun seperti itu. Hanya salah satu yang membedakan hukum pidana dengan yang lain adalah adanya sanksi. Jadi kalau hukum pidana itu ada sanksinya. Nah, kemudian itu dari sisi sanksi. Kemudian dari sisi yang dilindungi itu beda, Pak. Kalau hukum pidana itu yang diatur dan dilindungi itu adalah masyarakat. Kepentingan hukum masyarakat. Umum lah ya Pak. Ya, artinya apa? Beda dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata kan privat. Mengatur antara kepentingan orang yang satu dengan orang yang lain, antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, sehingga dikatakan privat. Jadi andai kata dua orang A dan B itu terjadi kesepakatan, perjanjian dan itu diingkari, ya dua orang itu aja yang tahu. Yang tahu, iya. Ya. Katakanlah A dengan B ada perjanjian, belum tentu C dengan D, E dengan F seperti itu, belum tentu. Oleh karena itu, andai kata pun terjadi persoalan antara kedua belah pihak itu ya kalau bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian, win-win solusi. Tapi kalau hukum pidana tidak. Jadi kalau hukum pidana itu pada prinsipnya karena mengatur kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas, jangan sampai adanya suatu kejadian, suatu peristiwa yang bersifat kriminal itu masyarakat nanti dirugikan. Oleh karena itu, kalau hukum pidana pada prinsipnya atau asasnya itu tidak bisa damai atau didamaikan. Kecuali secara kasuistis itu memang dimungkinkan. Tapi pada asasnya, namanya asas terdapat mungkin itu dipenuhi, kita taati. Tapi juga tidak menutup kemungkinan namanya asas itu bisa disimpangi. Tapi kan harus dipenuhi lah. Betul. Paling tidak itu ya Pak ya. Sehingga yang saya katakan misalnya di dalam hukum pidana itu ada perbuatan yang terlarang, yang ada yang menyebutkan perbuatan pidana, tindak pidana, delik, perbuatan yang dapat hukum dan sebagainya. Nah itu memang ada salah satu jenis yaitu delik aduan.
Nah, delik aduan walaupun korban atau keluarga sudah mengadukan ke pihak yang berwajib, itu bisa dihentikan, diselesaikan dengan baik-baik, itu Pak. Oh, Nah, itu hanya sebatas delik aduan, selain dan selebihnya itu tidak nggak bisa. bisa ya Pak Iya, ya. iya, Jadi ada iya, pengklasifikasian, ada delik betul. aduan lah yang Iya, itu bisa iya, diselesaikan iya, antara kedua belah pihak itu sendiri kan iya, gitu ya Pak ya. iya. Makanya kan notabene bahwa hukum pidana itu ya hukum publik ya Pak, bukan hukum privat seperti itu ya Pak. Itu pun juga tidak berarti enggak dicabut. Dicabut enggak ya. Jadi pengaduannya dicabut. Kalau perkara perdata kan selesai karena damai. Damai, betul. Dituangkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan kan begitu. Oke, bedanya kan harus dicabut padahal kan di situ. Nah, Ya, ini menarik sebenarnya Pak. Karena kan mungkin dalam perkembangannya ini kayaknya ada hal-hal yang di dalam hukum pidana ini ada pergeseran. betul, Ya, betul, ada pergeseran betul, gitu Pak. betul, Nah, betul. kalau menurut jenengan nih dari yang jenengan sudah lama ya mempelajari tentang hukum pidana ini Pak. Kan ada perkembangan berarti di situ Pak. Dan yang tadi jenengan sudah jelaskan di situ. Kira-kira hukum pidana, perkembangan hukum pidana ini dari dulu hingga sekarang ini apa sih Pak yang sangat signifikan dan mungkin menurut jenengan itu apa sepaham atau tidak, bagaimana Pak menurut jenengan itu? Betul sekali Pak Lutfian. Okay. Jadi dalam perkembangannya hukum itu kan selalu tumbuh berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Seiring juga dengan perkembangan zaman maupun teknologi. Oke. Nah, apa itu? Salah satunya yang akhirnya bolehlah dikatakan merupakan pengecualian atau penyimpangan dari pada asalnya tidak bisa didamaikan tadi. Nah, dalam perkembangannya ada, yaitu istilahnya adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau restorasi justice. Nah, itu. Nah, istilah restorasi justice atau keadilan restoratif itu sebenarnya ada sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012. Tepatnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Artinya apa? Keadilan restoratif tadi itu diperuntukkan untuk pelakunya anak. Kekhususan berarti ya Pak ya? Ya. Karena sebelumnya itu perkara anak pun sudah khusus Pak. Khusus memang, betul. Sidangnya tertutup, kemudian juga hakimnya tidak boleh pakai toga, penuntut juga begitu, PN juga begitu. Nah, lebih dibaikkan lagi itu, sepanjang perkara anak itu memenuhi syarat-syarat tertentu bisa diselesaikan, bahkan wajib diselesaikan secara restorasi justice tadi itu. Dengan catatan, tadi saya katakan tidak semua perkara, tetapi yang ancaman pidananya adalah di bawah 7 tahun. Kemudian dia tidak termasuk residivis, itu boleh. Nah, itu namanya nanti harus diselesaikan melalui diversi. Nah, dalam perkembangan yang lain itu pada tahun 2019, tepatnya dengan Perkap nomor 6 tahun 2019, Kapolri mengeluarkan. Jadi peraturan Kapolri Negara RI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Itu diikuti juga dengan dikeluarkannya peraturan polisi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi tadi. Itu. Jadi ada ini ya Pak, adopsi lah ya. Sebenarnya diadopsi, sebenarnya restoratif justice itu awalnya ya dari sistem peradilan anak itu sendiri gitu. Dan itu diadopsi, akhirnya berkembangnya waktu diadopsi. Nah, oke. Nah, kalau seperti itu berarti kalau menurut pemahaman Bapak nih, restoratif justice yang sebenarnya itu yang seperti apa sih Pak? Gitu loh, kan banyak toh orang-orang yang kadang ada kasus pidana nih Pak, wis di RJ, sedikit-sedikit RJ, sedikit-sedikit RJ. Padahal kan ada pemahaman dan juga bisa jadi ada pengklasifikasian dari perbuatan pidananya juga Pak, yang dapat di RJ itu. Kita berpijak pada Perkap dulu ya. Siap. Perkap untuk peraturan polisi tadi. Jadi di dalam dua Perkap itu yang harus dipahami, penyelesaian secara RJ itu
pada tahap atau tingkat penyelidikan atau penyidikan. Nah, itu kan belum sampai masuk ke tahap penuntutan, Ya, betul. apalagi sampai pengadilan. Ya. Jadi inti dari keadilan restorasi itu adalah menghindari jangan sampai perbuatan pidana atau perkara pidana itu sampai di pengadilan. Oke. Jadi tujuannya itu. Jadi penyelesaian perkara pidana dengan cara mempertemukan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pemuka agama bila mana dipandang perlu, pemuka adat, tokoh yang lain duduk dalam satu forum untuk mencari penyelesaian secara perdamaian atau win-win solusi istilah masyarakat luas dalam rangka untuk bisa kembali ke keadaan semula atau istilah hukumnya restitusi integral. Walaupun itu juga itu ungkapan, Pak, artinya tidak seperti halnya ini ibaratnya atau ilustrasinya kita terluka kan bagaimana bisa mungkin ya Pak ya, artinya bagaimana agar luka itu tertutupi kan gitu. Iya betul, tapi Pak. nggak mungkin bisa kembali penuh seperti belum dijahit atau seperti tadi itu, tapi setidaknya dengan adanya keadilan restorasi ini para pihak itu secara formal lahiriah itu sudah menerima. Menerima. Tapi dengan harapan ya mestinya juga lahir batin seharusnya ya Pak. Ya itu. Ya. Nah, untuk itu pertama tadi di tingkat penyelidikan atau penyidikan saja. Kemudian yang kedua itu tahapannya tingkatannya ya, tingkatan pemeriksaan perkara. Kemudian tidak semua jenis perbuatan pidana itu dapat di-RJ. Oh, jadi ada pembelaan klasifikasinya ya Pak ya. Ya. Pertama, perkara yang bisa di-RJ itu perkara yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Oh, itu ya betul. Atau dengan kata lain masyarakat tidak menolak. Kalau perkara itu diselesaikan secara win-win solusi. Nah, yang kemudian yang kedua kemudian ada kesepakatan antara para pihak beserta pihak terkait tadi. Berarti bukan pelapor terlapor saja kan ya Pak ya? Tidak kan gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Karena biar nanti karena nanti ada pihak terkait kan sebagai saksi lah. Saksi ya Pak ya. Bahwa para pihak antara pelaku dengan korban sudah terjadi perdamaian atau kesepakatan seperti itu. Kemudian terhadap pelaku itu bukan sebagai residivis. Bukan, nggak boleh. Jadi kalau dia sebagai residivis tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, kemudian juga tidak termasuk perkara pidana yang istilahnya menjadi atensi masyarakat. Di korupsi, terorisme, sabotasme, kemudian illegal logging, itu perkara-perkara yang menarik atensi masyarakat luas tidak boleh di RJ. Ya intinya kalau toh itu kualifikasinya kejahatan yang kemungkinan besar tingkat kesalahan dari pelaku itu relatif kecil, walaupun mengukurnya susah. Nah, yang lebih pas itu adalah perkara pidana yang kualifikasinya adalah pelanggaran. Yang lebih pas sebenarnya. Iya. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak ada niat, tidak ada kesengajaan. Yang notabene itu pun misalnya kita ambil contoh pelanggaran lalu lintas jalan. Dia katakanlah lampu merah harusnya berhenti di 15. Nah, sehingga harusnya dia berhenti kan pihak lawannya yang harus jalan. Ya, betul, Pak. Terjadilah kecelakaan di situ. Nah, akibat yang timbul dari kecelakaan itu kan macam-macam. Ada yang cuma mungkin motornya aja orang nggak apa-apa, ada yang motornya juga rusak, juga pengendaraan juga luka, bisa jadi luka ringan, meninggal, Pak. luka sedang bahkan meninggal. Nah itu. Nah sekarang dari seperti itu, walaupun kualifikasinya itu termasuk kalau yang lampu merah pelanggaran, tapi kalau yang berakibat luka berat, luka ringan, sedang dan meninggal termasuk kualifikasi kejahatan sudah. Ya. Seperti itu maksudnya. Jadi ada pengklasifikasian juga kan, berarti Pak. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung RJ. Apalagi kan sebenarnya kalau kita ketika melihat penjelasan dari Bapak sebenarnya tidak ini menghilangkan makna dari
publik itu sendiri ya Pak ya. Karena Ya, kan kalau seandainya nih hanya pelapor dan terlapor itu kan lah kayak hukum privat Pak akhirnya. ya, ya. Kalau takutnya kan seperti itu. Iya, karena hukum pidana itu kalau diterapkan kan intinya kan sebagai ultimum remedium, Ultimum remedium gitu. sebagai upaya terakhir lah, obat yang paling kuat ketika yang lain tidak bisa diterapkan. Diterapkan betul. Sehingga saya juga berpikir Pak, kenapa kok ada RJ RJ nggih khusus betul. khusus yang di luar anak loh. Kalau yang anak itu kan jelas latar belakangnya secara filosofis. Filosofi nggih. Anak itu kan masih perlu tumbuh, Betul. berkembang, sehingga jangan sampai pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, Terganggu, karena betul, Pak. harus Betul. mendekam di dalam tahanan, apalagi sampai di dalam LP dan sebagainya itu. Nah, kemudian RJ yang untuk orang dewasa ini saya pikir ya menurut pemikiran saya Pak, Nggih. bisa jadi karena apa namanya tempat-tempat tertentu yang dipakai untuk menahan, kemudian tempat untuk menjalani pidana, lapas itu masih terbatas. Penuh Sehingga, bisa jadi penuh ya. barangkali bisa salah itu Iya. untuk mengurangi frekuensi atau kapasitas dari tempat-tempat tertentu tadi, sehingga tidak sampai apa namanya justru ke sana kadang-kadang timbul kejahatan toh Pak, Iya betul Pak. sesama tahanan, Tahanan gitu Pak. sesama napi. Ya karena terutama salah satu faktornya karena keterbatasan tempat tadi Tempat itu. ya Pak ya. Oke. Seperti tempat tahanan. Kalau kita itu apa namanya setback ke belakang, sebenarnya sejak berlakunya KUHP itu sudah dikehendaki akhirnya rutan, rumah tahanan negara. Tapi kan nggak ada Pak. Harapannya tiap kabupaten itu ada satu, Iya. tapi kenyataan sudah Nggak ada ya. beberapa puluh tahun ada, tapi tertentu. Di Jawa Timur yang benar-benar rutan adalah rutan Medaeng. Medaeng itu aja, setahu saya itu. Di Jakarta rutan Salemba. Salemba. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang itu berstatus tersangka terdakwa ditahan, akhirnya apa yang terjadi? Kantor polsek difungsikan sebagai rutan. Di Polres, Polda, bahkan di Kejaksaan Tinggi juga seperti itu. Dan itu tingkat kerawanan, keamanannya akan juga patut diragukan, pertanyakan. Karena banyak terjadi kasus yang kabur, jebol genteng sebagainya itu. Dan pengawasnya juga kurang. Karena itu dengan adanya Perkap maupun Perpol ini diharapkan tidak sampai ke sana lah. Oh gitu ya Pak. Berarti bisa jadilah bahwa itu karena kelebihan kapasitas. Apalagi kalau kita lihat nih Pak diruntut dari tahunnya tahun 2019 tahun 2021 bisa jadi itu karena COVID juga mungkin. Betul, waktu itu juga bisa jadi seperti itu. Iya. Karena setahu saya sih Pak, sepemahaman saya ketika waktu zamannya COVID itu sama-sama ngelempar sudah Pak, karena langsung ngelempar sudah tahanan di situ. Karena takut terjangkit tertular penyakit itu sebenarnya. Oke, jadi wah itu kan menarik juga sebenarnya RJ ini. Tapi lah tidak menutup kemungkinan bahwa ada lah sisi positif juga ya Pak ya dari keberlakuan dari sebuah RJ ini. Cuman nah kiranya ini Pak, menurut Bapak ini ketika penerapan RJ itu ada nggak Pak yang mungkin bisa Bapak dari pengalaman Bapak nih sebagai praktisi, ada nggak Pak dalam penerapan RJ itu dianggap wah ini nggak sesuai nih atau ini kurang tepat atau seperti apa, seperti itu Pak? Terima kasih. Ada ungkapan bahwa antara teori norma dengan praktek itu tidak selalu sama. Oke. Jadi antara teori norma dengan praktek itu boleh beda. Boleh beda ya Pak. Bahkan tanda kutip lah ya, boleh beda, tanda kutip boleh menyimpang. Boleh. Oh boleh. Tetapi satu yang tidak boleh Pak, jangan bertentangan. Oke. Kalau bertentangan berarti kan apa gunanya ada norma. Ya. Tapi begini, sebelum mengarah ke situ, tadi kan saya baru menyampaikan bahwa tahapan yang bisa dimasuki RJ ada pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Betul. Terlebih nggak bisa. Nah, terus yang kedua, tidak semua jenis perbuatan pidana dapat di RJ. Terbatas. Betul. Nah, sekarang kita bicara dulu bagaimana kalau kita bicara tentang perbuatan pidana yang dimungkinkan dan dibolehkan untuk di RJ. Bagaimana syarat, kemudian prosedurnya, endingnya bagaimana. Itu kan harus jelas. Oke. Nah,
tentang syarat itu kan sudah ada kesepakatan. Jadi antara pelapor dengan ini kita rangkum ya Pak, kita Nggih, rangkum antara Perkap yang 19 dan sama Perpol. Perpol yang 21. Saya rangkum itu karena dua itu kadang-kadang batasannya pun ada yang nggak sama plek. Misalnya memberikan batasan administratif itu ada yang satu kata dua kata yang nggak sama, tapi intinya sama. Okay. Jadi saya rangkum. Jadi di situ antara pelapor dengan terlapor, antara pelaku dengan korban itu sepakat mengajukan permohonan. Sepakat mengajukan permohonan. Sepakat mengajukan permohonan kepada penyidik tentunya, memohon agar kasusnya itu bisa selesaikan, difasilitasi. Oh untuk gitu. bertemunya para pihak itu, pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak paling yang terkait. Nah, itu tokoh masyarakat ya. Itu permohonan tertulis sebaiknya diajukan, namanya orang pemohon tentu ada jawabannya. Iya betul Pak. Nah, diterima atau tidak kan gitu tidak. Ya. Nah sebelum menjawab tentunya ada gelar perkara. Betul. Gelar perkara itu bisa dilakukan baik pada penyelidikan maupun penyidikan. Kan gitu. Nah gelar perkara kan artinya kan penyampaian penjelasan tentang perkembangan penyelidikan. Iya. Dan penyidikan digelar di hadapan peserta gelar. Dari pelaku, korban, keluarga dan sebagainya itu, bahkan dibutuhkan ahli di situ. Nah, untuk diberikan kesempatan berpendapat, kemudian diskusi, nah, dari situ akan dapat konklusi apakah perkara ini layak atau tidak dilanjutkan. Kan gitu. Kalau itu RJ, apakah itu memenuhi syarat sesuai dengan norma yang ada di dalam dua peraturan kepolisian tadi itu. Nah, setelah itu dijawab oke, nah, baru kemudian dilaksanakan itu. Nah, kalau itu diterima Pak, tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh itu, yaitu membuat kesepakatan. Tadi kan mengajukan permohonan, atau bahkan bisa juga bersamaan dengan pengajuan permohonan tadi, itu para pihak sudah membuat kesepakatan. Oke, di luar ya Pak ya, di luar bisa jadi itu dilampirkan. Dilampirkan, kemudian dalam kesepakatan intinya kan ingin menyelesaikan secara damai, musyawarah lah ya Pak. Kan begitu. Kemudian tentunya kan tidak hanya salaman saja Pak. Betul. Salaman kan nggak ada di Tanjung nggak ada. Nggak ada Pak. Terutama apa? Hak-hak korban yang timbul terjadi akibat dari perbuatan pelaku itu bisa dipenuhi. Misalnya kita ambil contoh dalam lalu lintas tadi, motornya rusak, sudah diperbaiki atau mungkin malah diganti baru, kan seneng malah seneng ya. Itu tentang barangnya, kemudian tentang orangnya, misalnya luka diobatkan sampai sembuh, atau mungkin masih butuh perawatan, juga ada pernyataan di situ siap untuk memberikan santunan sampai dengan sembuh total. Kan gitu. Nah, itu yang menjadi dasar dipulihkan kembali kepada keadaan semula itu ya Pak. Iya, seperti itu. Tapi saya katakan sekali lagi, akibatnya luka nggak bisa walaupun operasi plastik. Tetap aja bekasnya ada ya Pak. Nggak bisa ngalahkan dari Tuhan, Allah nggak bisa. Nah yang khawatir itu nanti kalau seperti tindak seksual itu Pak, itu kiranya gimana Pak? Kalau itu pertanyaan saya, apakah boleh kira-kira? Lah ya itu Pak. Nah itu kan nanti kalau didamaikan kan membuat resah masyarakat. Nah itu yang jadi. Kalau menurut saya insya Allah tidak termasuk kualifikasi yang dibeli di RJ Pak. Seharusnya ya Pak ya. Boleh, Pak. Tapi kayaknya di Perkap atau Perpol itu enggak ada gitu ya Pak. Nah ya makanya gini, namanya norma aturan itu ada yang sudah jelas. Dijelaskan dalam undang-undang itu sendiri, dijelaskan dalam aturan, ada yang masih butuh penafsiran. Penafsiran betul Pak. Kan begitu. Penafsiran hukum. Nah, kira-kira bagaimana? Tapi menafsirkan tidak seenak sendiri. Harus mendengar orang yang kira-kira layak untuk memberikan masukan. Penafsiran, yaitu ahli tadi. Betul. Kan ke sana. Nah, sekarang kalau ngomong tentang kejahatan seksual, itu ada yang dilakukan karena sepihak, bersifat paksaan, ada yang karena suka sama suka. Itu yang begitu. Susah. Sekarang kalau berzinahan itu yang suka sama suka, Pak. Betul. Misalnya tadi saya katakan, itu kan mempertemukan antara pelaku, korban, pemuka agama. Kira-kira pemuka agama apakah setuju kira-kira?
Nggak, kalau masalah itu akhirnya didamaikan. Kalau iya enggak apa-apa, nanti kita ikut itu, nanti kan akhirnya kan juga damai. Kan buat resah masyarakat. iya malah buat Kalau saya resah. berpendapat itu enggak bisa, Pak. Nggak bisa ya Pak ya. Oke. Walaupun undang-undangnya memberi kesempatan untuk mencabut pengaduan tentang perkara perzinahan itu. Perzinahan. Tapi kalau untuk di RJ saya pikir ya walaupun memang ancaman pidananya hanya 9 bulan, tapi dampaknya itu nanti Yang membuat betul. masyarakat akan apa namanya malah Resah skeptis, ya Pak ya. Skeptis itu ya Pak. itu oh gitu enggak apa-apa, udahlah kita ikut aja misal seperti itu. Gitu, Pak. Oke ya. Wah ini Nah, saya lanjutkan dulu, Pak. nggih siap Nah, siap Pak. tadi sudah digelar perkara, sudah oke, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan. Nah, setelah itu Pak terjadi, sudah semuanya disepakati, sudah ada ganti rugi, santunan dan sebagainya itu. Kemudian penyidik laporan kepada atasannya, Hmm. memberitahu. Untuk apa? Untuk dibuat eh, ketetapan. Oh dibuat ketetapan. Ketetapan penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan. Oke. Jadi dikemas, Pak. Dikemas ya Pak ya. Awalannya permohonan, terakhir dituangkan dalam bentuk surat ketetapan penghentian penyidikan. Nah, kalau itu. kita ngomong tentang penghentian penyidikan, dengan PRKP ada perkembangan, Pak. Penghentian penyelidikan. Di KUHAP nggak ada. Iya betul Nggak betul. ada. Nggak Nah, ada. ini perkembangan, Pak. Mungkin tadi saya katakan tahapnya penyelidikan itu. Nah, Oke. akhirnya juga berkembang. Kalau kita berpijak pada KUHAP maupun KUHP, perkara itu bisa dihentikan penyidikan, bahkan bisa dihentikan penuntutan. Ada dua hal, karena hukum, demi hukum, dan karena kepentingan hukum. Demi hukum, pasal 76, bis in idem. Pasal 77, pelakunya meninggal. Pasal 78, perkara sudah daluarsa. Jadi hukum sudah menghentikan itu, tanpa diminta pun juga seperti itu. Pasti, otomatis lah Pak ya. Ya, walaupun itu juga ada pengecualian, Pak. Misalnya kalau kalau nebis idem tanpa kecuali, Pak. Delik khusus juga masuk itu. Tapi kalau terdakwa meninggal, itu ada pengecualian, kan asas itu. Perkara korupsi, bablas terus. Ya. In absentia. Kemudian kalau menurut saya, walaupun ada dua pendapat, Pak, perkara korupsi itu nggak layak kalau ada daluarsa. Korupsi ya Pak ya. Menurut saya nggak usah ada daluarsa, karena kalau daluarsa diakali nanti, Pak. Iya, dibuat lama nanti ya Pak ya. Pelakunya masih muda, ya kabur, kira-kira gimana cara kabur atau dikaburkan? Enggak tahu ya Pak. Keluar negeri gitu ya. Sudah daluarsa, balik lagi. Hasil dari tanda kutip dari tadi perbuatan melawan hukum tadi diambil kan. Iya. Kacau kan, Pak. Kacau malah. Malah kalau dihilangkan Pak malah dibakar gitu. Itu kalau dihentikan demi kepentingan hukum, Pak. Nah, kalau dihentikan demi kepentingan hukum yang menghendaki berhenti. Kenapa? Karena tidak atau kurang cukup bukti. Betul. Jadi tidak atau kurang bukti, dengan catatan bukan ini sifatnya sementara. Kalau yang demi hukum itu permanen. Tapi kalau yang dihentikan demi kepentingan hukum sifatnya sementara. Apa? Sementara belum cukup. Tapi kalau ada bukti tambahan dilanjutkan lagi sepanjang belum daluarsa juga. Betul. Nah, sekarang dengan adanya Perkap dan Perpol itu berarti ada perkembangan dihentikan penyelidikan atau dihentikan penyelidikan karena sudah ada perdamaian. Oke. Itu. Damai itu kan indah, Pak. Betul, Pak. Damai itu indah. Tapi setiap indah belum tentu damai, Pak. Setiap indah belum tentu damai. Damai tapi indah pastinya. Gimana gitu contohnya kira-kira? Damai itu memang indah. Tapi yang indah belum tentu damai. Kok bisa, Pak? Sekarang contoh gini, di depan tuh ada hotel, atau dimanapun ada hotel, kan yang di dalam damai seneng. Tapi yang di sampingnya itu sumur bornya tidak keluar air. Tidak keluar air, betul loh. Dan sebagainya. Itu kan nggak resah di situ. Iya. Kepentingan umumnya bagaimana seperti itu? Dulu waktu mengajukan perizinan bagaimana? Jadi tidak setiap damai itu indah. Tapi dalam konteks perkara RJ ini benar-benar indah bagi para pihak khususnya dan juga keluarga pelaku maupun keluarga korban. Oke. Wah, banyak ini sebenarnya Pak. Kalau dibahas total ini bisa 1 semester memang bahaya. Cuman saya lupa Pak mau mengingat tadi juga ada yang di RJ itu tadi kan saya bilang perkara-perkara atensi kan pada prinsipnya nggak bisa. Iya. Narkoba termasuk kan, tapi ternyata juga ada jenis perkara tertentu narkoba itu yang bisa. Artinya
Apa Dia itu, Pak? bukan pengedar, Mhm, bukan bandar, mhm. tapi mungkin hanya tanda kutip coba-coba, kemudian dia sudah mengajukan rehabilitasi, itu dimungkinkan seperti itu. Untuk RJ itu, Di-RJ-kan, ya, di-RJ-kan ya, ya, Pak? ya. Oh, Tapi tertentu sekali itu, limit nggih, itu, ya. siap. Wah, nggih, betul, Pak. Wah, ini Iya. sudah sangat, dari mungkin hanya beberapa menit ini sudah saya dapat pembelajaran yang banyak nih, Pak. Nah, mungkin ini terakhir lah, Pak, pertanyaan saya. Kira-kira nih, Pak, ada nggak, Pak, kritik atau saran terkait dalam penegakan hukum ataupun terhadap aparat penegak hukum? Karena waktu itu saya dengar nih, Pak, dari Pak Yatna, penegak hukum dihukum, korban dikorbankan. Wah, itu seperti apa? Oh, Gitu ya, Pak. begini. Gimana, Pak? Tadi saya masih ada yang kelewatan. Saya Nggih, kan Pak. bilang antara teori, norma dengan praktek itu boleh beda. Nggih, Pak. Tanda kutip. Boleh menyimpang, tapi jangan bertentangan. Kan begitu. Nah, terkait dengan penegakan hukum, Pak, kita di penghujung tahun ini, saya pikir semua orang, semua masyarakat bangsa Indonesia itu tahu bahwa ujian berat ini bagi penegak hukum, terutama ujung tombak penegakan hukum pidana. Siapa ujung tombak penegakan hukum pidana? Kepolisian. Kepolisian. Bagaimana Oke. tidak? Sambo yang dia sebagai apa? Propam ya. Propam, Pak. Ya. Ya. Juga Kadif anak Propam. buahnya tidak aman, dibunuh. Kemudian Teddy Minahasa. Ya, jadi Minahasa itu, Pak. Kan tukang memberantas narkoba, tapi ternyata dia ada lebih dari itu. Pengedarnya, Mas. Kemudian yang terakhir untuk tahun ini, Pak, mudah-mudahan ke depan nggak ada, Pak. Semoga aja nggak ada Ya, gitu. kan gitu loh, amin. Kan Amin. tahun ini itu Firly. Oke, iya, Pak, betul. Firly itu penyidik. Ya, mungkin malah suhunya penyidik. Disidik malah ya, Pak. Disidik. Nah, itu tantangan berat bagi ujung tombak penegakan hukum pidana, kepolisian, delik umum, delik biasa, untuk mudah-mudahan di penghujung tahun ini benar-benar sudah berakhir. Kita buka lembaran baru yang ke depan itu juga tidak ada seperti itu. Semoga lah ya, Pak. Ya. Semoga lah penegakan Karena hukum. Kita itu kan membelajari kepada mahasiswa kita bahwa di dalam hukum acara pidana ada salah satu asas yang penting, yaitu asas persamaan kedudukan di muka hukum. Bahasa sulitnya equality before the law. Itu sama, Pak. Tapi nyatanya ketika itu dia praktek itu bisa beda. Wah, nah itu ya, Pak. Masih boleh, tapi kadang bertentangan, tanda kutip. Kenapa? Karena sama kedudukan di muka hukum, tapi tidak sama di depan aparat penegak hukum. Ya, betul, Pak. Tanda kutip ya. Tanda kutip lah, Pak. Ya. Artinya begini, ada jenis perkara tertentu, sebagai korban itu sudah sampai bahkan menggunakan kuasa hukum bagaimana agar perkara yang itu bisa diangkat sesuai dengan norma, itu sampai pepatah mengatakan hidup segan mati nggak mau. Artinya sampai ditagih kalau memang perkara ini tidak cukup bukti, silahkan sekarang SP3 kan gitu ya, Pak. Hentikan penyelidikan. Dihentikan penyelidikan lah minimal gitu. Kalau hentikan penyelidikan kan nggak bisa diperap, Pak. Iya, betul nggak bisa. Yang diperap kan dihentikan penyidikannya. Kalau penyidikan mereka takut masih takut diperas sama Pak Yat. Nah, tetapi tidak kan yang terjadi. Ya. Hidup segan, mati tidak mau, dihentikan juga tidak. Jalan pun juga tidak. Ngambang akhirnya. Kan konyol. Bagaimana cara melangkah seperti itu? Betul. Nah, oleh karena itu, kalau kita di dunia kampus, Pak, bicara yang ideal, namanya ideal ya. Ideal, betul. Itu normanya bagus, ya, undangnya bagus, kemudian penegak hukumnya juga andal, bagus, kesadaran hukum masyarakat ketika dia menjadi korban, menjadi pelaku, itu juga sesuai dengan porsinya. Nah, tapi kalau kita bicara ideal, sesuatu yang agak sulit kan dalam praktek. Iya, betul. Tapi setidaknya mendekati ideal. Ideal. Oleh karena itu, kalau nggak salah, ingat saya itu Profesor Taverni. Taverni itu berpendapat, berikan saya polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, maka dengan hukum yang kurang baik akan melahirkan hasil yang baik. Intinya pada penegak hukumnya harus baik ya, Pak. Juga, ya. Karena baik dan benar, Pak. Baik, ya betul, Pak. Kalau hanya baik saja, belum tentu benar nanti hasilnya itu. Hal yang baik belum tentu benar, Pak. Banyak yang baik, tapi tidak benar, Pak. Tapi kalau yang benar pasti baik. Pasti baik. Itu ya kuncinya ya, Bapak. Oke, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast kami.
Mungkin lain waktu lah kita undang kembali Bapak bisa hadir di sini dengan mungkin tema yang baru ataupun bisa melanjutkan tema-tema yang saat ini kita bahas. Oke, Insyaallah. semoga sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih. Sebelum saya Nggih. akhiri, Siapa? Pantun ya Pak ya? Biasanya pantun. Nah, tadi kan udah diawali Pak. Oh gitu ya Pak. Nanti Ya, lain betul. kali aja. Oh, lain kali aja. Ya, jadi itu yang sebatas kemampuan saya. Mudah-mudahan manfaatnya. Kalau toh itu benar ya datang dari Allah. Andai kata itu salah itu hal yang lumrah. Karena saya bukan siapa-siapa. Tadi di awal saya katakan di atas langit masih ada. Bahkan banyak langit yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian hasil pembahasan pada kali ini. Semoga itu bermanfaat, baik itu untuk Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum juga, dan serta untuk masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, agar konten kita ini bisa semakin berkembang, jangan lupa dong, like, share, subscribe, dan pastinya tekan loncengnya. Oke.